Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Azharun Nabila, NIM akhir 13 dengan Ibu Solihatun. Di sini saya mau mewawancarai tentang keterlibatan orang tua dalam pendidikan untuk anak. Nah, bagaimana menurut Ibu Solihatun untuk keterlibatan sebagai orang tua terhadap anak dalam pendidikan? Orang tua dalam pendidikan, ya mungkin orang tua terutama ibu adalah orang pertama yang mempengaruhi tingkat kecerdasan dengan pendidikan anak dari mulai baru lahir, bahkan sebelum anak dilahirkan. Semisal bagaimana orang tua mempersiapkan kecerdasan anak dari awal mulai lahir, diperkenalkan dengan bacaan Quran, dikenalkan dengan menjaga pola bagaimana anak benar-benar dikasih nutrisi yang baik, dikasih nutrisi yang halal, sehingga nantinya bisa membentuk anak dengan karakteristik yang bagus. Jika dikerucutkan, kita sebagai Islam benar-benar untuk menjadikan anak soleh itu benar-benar diawali dari mulai bayi itu terbentuk dari dalam rahim, mempersiapkan segalanya dari mulai nutrisinya. Kita mengajarkan banyak apa yang benar-benar baik, dari mulai memperbaiki akhlak dan keluarganya, taat beribadah, bersosialisasi dengan baik. Dan ketika anak sudah lahir, benar-benar dari awal pun mengenalkan anak dengan berbagai ilmu. Ketika dia memberikan ASI, saya sering mengajaknya berbicara, mengaji, mengenalkan banyak. Mungkin walaupun dia belum mengenal ini ibu, ini bapak, tapi ketika dia belajar melihat, kita sudah memperkenalkan dia keluarganya, memperdengarkan dia bacaan-bacaan seperti surat-surat pendek, mengajarnya bersolawat, bersenandung, mengenalkan benda-benda. Itu sudah benar-benar dari dini, tidak menunggu dia sekolah. Karena kalau dia menunggu sekolah, anak akan perkembangannya benar-benar tergantung di sekolahan. Itu bahkan menurut saya itu sudah terlambat. Jadi benar-benar dari awal itu anak pergi sekolah itu benar-benar sudah punya bekal. Jadi waktu kecil sebelum anak saya sekolah itu hampir sudah mengenal huruf. Bahkan kan kalau sekolah itu TK itu 4 tahun ya, 4 tahun itu anak saya hampir sudah mengenal huruf, karena memang setiap hari dalam dia bermain itu saya sudah, begitu dia bisa melihat, bisa berjalan, memperkenalkan huruf-huruf, gambar-gambar binatang, tumbuhan, benda-benda, entah pesawat apa itu sudah di rumah, itu sudah di temboknya sudah ditempel berbagai. Dan itu tergantung anak. Kalau anak itu enggak bagus ya enggak. Jadi benar-benar ketika dia ada waktu moodnya lagi bagus, saya memperkenalkan, walaupun itu entah sehari itu 1-2 kali, menanyai, menyanyikan, menjadikannya sebuah lagu, memperkenalkan huruf dengan lagu, memperkenalkan bacaan dengan lagu, memperkenalkan urut-urutan, misalkan gerakan sholat, gerakan wudhu, itu semua dengan lagu. Karena alhamdulillah saya memang senang dengan musik, dengan lagu. Jadi anak-anakku dalam senandungnya itu hampir dipastikan itu hafalan, walaupun dia itu belum benar-benar mudeng, tapi benar-benar mengenal gitu loh. Jadi saya sering mengubah lagu. Jadi misalnya
kok ame-ame belalang kupu-kupu itu bisa saya rubah, misalkan seperti ini, kok ame-ame belalang kupu-kupu, dek bila ayo sini bermain sama aku. Itu jadi apa, benar-benar apa ya, itu sebuah ajakan, sebuah apa, memperkenalkan. Dan banyak lagi itu dengan lagu itu biar di anak itu mudah menerimanya gitu. Dan peran orang tua itu mungkin nggak tergantikan oleh siapapun ya, memang benar-benar karakteristik anak itu benar-benar akan kuat jika orang tua terjun langsung dalam pendidikan anak. Dan alhamdulillah saya juga seorang guru, jadi apa, benar-benar ketika saya punya anak ya saya persiapkan gitu. Jadi walaupun nantinya dia bermain, saya lepas, itu pendidikan anak itu sudah kuat, jadi dia tidak akan jadi anak nakal, jadi anak suka mengganggu. Itu semua benar-benar sudah dibekali dari rumah gitu. Jadi pesan tersirat entah dengan lagu, entah benar-benar dengan pesan-pesan untuk anak ketika mau keluar rumah. Jadi saya apa ya, benar-benar sangat mempersiapkan anak itu mau dimanapun dia itu sudah menempel dengan karakteristiknya. Karena seperti jangan pernah mengganggu orang kalau kamu nggak mau diganggu, jangan merugikan orang kalau kamu tidak mau diganggu, karena sebaik-baik orang itu yang banyak manfaatnya. Itu sering saya apa, gaungkan dalam terutama keluarga saya, anak-anak saya, karena kita nggak tahu nantinya kita mau jadi apa, kita nantinya mau seperti apa. Tapi yang perlu saya garis bawahi benar-benar, orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Jadi dalam kesehariannya itu benar-benar saya pantau dari waktu kecil. Misalnya masih kecil itu saya ajarkan bagi anak bisa tenang saat makan dengan duduk. Kalau orang-orang biasanya waktu kecil kan anaknya disuapi dengan berlari-lari kemana-mana kan gitu. Dari kecil saya berusaha mengajar, tidak membiasakan kebiasaan yang bagi orang itu adalah hal yang biasa, tapi bagi saya itu adalah pendidikan yang kurang baik menurut saya ya. Demikian. Masih ada berarti mungkin kalau sudah ada di sekolah, misal di TK sendiri, guru itu tidak berperan penting dalam pendidikan. Guru hanya membantu pendidikan anak, benar? Menurut saya ya seperti itu, tapi tergantung dari basic anak kan gitu. Basic anak, kalau basic anak itu memang di rumah itu sudah punya bekal, mungkin guru hanya membantu. Tapi ada kalanya anak-anak yang dari rumah itu benar-benar kalaupun tidak nol itu hanya sekian persen menguasai materi. Jadi mungkin guru benar-benar memberikan dasar, pendidikan dasar dari mulai pengenalan etika, pengenalan huruf, pengenalan benda, semuanya serba pengenalan gitu. Jadi nggak bisa dikatakan guru perannya hanya membantu, tidak sepenuhnya. Jadi semuanya tergantung basic dari anak. Kalau misalkan anak saya di rumah sudah punya basic, mungkin guru hanya membantu memperlancar. Misalkan dia masuk TK sudah sedikit mengenal huruf, mungkin gurunya lebih bisa membantu bagaimana dia bisa merangkai kata, merangkai huruf.
mungkin dia bisa menjadi role model buat teman-temannya, mungkin dia bisa dijadikan gurunya, mungkin entah jadi membantu teman-temannya atau bagaimana. Proporsinya ya tadi tergantung dari anak ketika masuk itu. Berarti ada keterlibatan antara guru di sekolah dan juga orang tua. Sangat berperan penting, apalagi kalau sekarang kan digaungkan yang namanya keterlibatan orang tua secara langsung. Hari itu saat sekolahan diadakan hari Parenting. Nah, parenting itu adalah satu wadah bagaimana membentuk komunikasi yang baik antara guru dengan pihak orang tua. Di situ guru bisa mengamati bagaimana pola asuh orang tua dari rumah. Pasti kan ketika anaknya berkumpul dengan ibunya, bagaimana orang tua memperlakukan anak, dan juga sebaliknya orang tua mengamati bagaimana perlakuan guru terhadap anaknya, bagaimana guru dalam proses pendidikan. Dari sini guru bisa mengarahkan, oh si ini karakteristiknya seperti ini, mungkin ada yang kurang baik, bisa dikomunikasikan mungkin dengan memberitahuan secara halus, mengasih sedikit motivasi untuk anak lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Misalnya seperti ini, mengamati pergaulan anak. Misalnya ada sifat dari si anak, misalnya orangnya agak temperamental terhadap temannya, itu bisa dikomunikasikan oleh guru terhadap orang tua. Ini loh Bu, si ini yang biasanya maaf ini suka misalnya di Iza ini suka mengganggu sama di ini. Nanti tolong ya Bu, mungkin bisa diberi arahan yang lebih bagaimana tidak suka mengganggu, tapi mungkin bisa diganti dengan suka membantu. Karena kami sudah berulang kali mengarahkan, tapi sepertinya si anak ini sudah agak sedikit susah, mungkin terbiasanya Mas Iza ini lebih mengena jika ibu memberi tahu seperti itu. Jadi kegiatan parenting ini bukan hanya ajang untuk kumpul orang tua rame-rame, itu enggak. Dari sini kita bisa memberikan pola asuh yang benar sesuai keilmuan pendidikan anak. Juga di sini kita bisa mengamati bagaimana pergaulan orang tua dengan orang tua murid lain, orang tua dengan anaknya, orang tua dengan anak-anak yang lain. Itu juga pergaulan ketika anak-anak ada orang tua banyak, itu bagaimana kita benar-benar bisa mengamati dari situ untuk motivasi dari adik-adik pendidikan PAUD ya. Jadi kedepannya benar-benar ajang yang sudah diadakan itu benar-benar manfaatnya bisa seoptimal mungkin gitu. Jadi enggak semata-mata kita bisa membuat program tapi intinya tidak begitu didapat, jangan sampai. Jadi benar-benar kalau kita mau mendidik anak, kita persiapkan bahannya benar-benar. Jadi ketika kita sudah dalam proses belajar itu
tidak mempersiapkan, tapi kita benar-benar sudah siap untuk belajar, karena waktu belajarnya itu kan sedikit. Jadi benar-benar hari ini apa yang ingin kita dapatkan itu kompetensinya kita benar-benar bisa dapat semaksimal mungkin maksudnya dalam kapasitas sesuai jumlah anaknya, maupun benar-benar kompetensi dasarnya itu benar-benar kita capai dalam setiap hari kita belajar. Terima kasih, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.